Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur dapat berada kembali di masjid menantikan pelaksanaan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh ini ada satu hal tentang tawadhu yang perlu kita pahami dan kita amalkan, oleh karena tawadhu ini sangat menentukan nasib amal kita selanjutnya. Karena tawadhu itu rendah hati, lawannya sombong. Kalau kita tidak tawadhu dan masuk pada kriteria sombong, maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang sombong, walaupun hanya sebesar biji zarah kesombongannya itu. Karena sombong itu adalah sifat iblis yang asli, yang dipertunjukkan di hadapan Allah ketika Allah menyuruh iblis sujud pada Adam, dan penyebabnya itu ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, diciptakan dari tanah, aku dari api. Jadi sifat ini di dalam dunia sekarang ini sudah banyak yang menghinggapi kita, merasa punya ilmu, merasa punya kedudukan, punya harta, punya pangkat, jabatan, popularitas, termasuk merasa punya ilmu agama. Kemudian dengan ilmu agamanya itu orang yang berbeda dengan dia disalah-salahkan, bahkan yang lebih sadis itu dikafir-kafirkan dengan tuduhan berbagai macam bid'ah, sesat dan lain-lain sebagainya. Ada satu satu ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, tawadhu. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu harusnya tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong tadi itu. Dan orang tawadhu itu kalau ada orang jahil menyapa mereka, mereka tetap qalu salamah. Mereka tidak menghardik, mencela, menjelekan. Memang ini menyatakan tawadhu itu mudah, tapi pelaksanaan itu sulit. Terkadang karena egoisme yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keduniaan tadi. Imam Al-Hasan Al-Basri itu berkata bahwa orang tawadhu itu kalau keluar rumah, dia melihat orang lain itu merasa dimuliakan. Kalau dia melihat anak-anak, dia tidak meremehkan itu anak-anak. Dia berkata anak-anak itu usianya pasti masih sedikit, pasti dosanya juga sedikit. Kalau dia melihat orang tua, dia selalu berprasangka baik. Orang tua umurnya panjang, hidup di dunia sudah lama, pasti amalannya banyak. Nah, itulah cara untuk kita itu menumbuhkan rasa tawadhu itu. Tawadhu itu melahirkan empati. Empati itu merasakan penderitaan orang lain, itu empati. Jadi ada kisah seorang wanita Yahudi pezina
melihat anjing kehausan, wanita itu turun dan menolong anjing itu mencarikan air meminumkannya. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah bilang wanita itu diampuni dosanya, mendapatkan surga. Menolong anjing saja masuk surga, apalagi menolong sesama manusia. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit itu akan menyayangi kamu. Ya, kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang tawadu itu pasti dia bertakwa. Orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaiz, dia selalu menahan amarahnya, tidak gampang marah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang tawadu dalam hidup ini. Di sisa-sisa usia kita ini kita isi dengan memperbanyak silaturahim dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.